Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Kehendak mutlak Tuhan. Ilmu teologi Islam adalah istilah yang didefinisikan oleh William L. Rees tahun 1921 Masehi dengan ungkapan bahwa teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu. Harun Nasution mengatakan ada 7 tema pokok dalam teologi Islam, yaitu yang pertama, akal dan wahyu, yang kedua, kebebasan manusia, yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, yang keempat, keadilan Tuhan, yang kelima, sifat Tuhan, keenam, perbuatannya, dan yang terakhir, konsep iman. Materi yang akan dibahas adalah kehendak Tuhan dan juga keadilan Tuhan, serta perbandingan antar aliran-aliran dalam Islam. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah aliran yang paling keras dan mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi, tidak bersifat absolut, karena Tuhan memberikan kebebasan terhadap manusia untuk berbuat yang diinginkan, serta adanya hukum alam yang tidak pernah berubah. Manusia menganggap bahwa perbuatan mereka bukan diciptakan oleh Tuhan, melainkan diwujudkan oleh mereka dengan dayanya sendiri. Manusia bebas menentukan pilihan. Tuhan harus adil, berarti Tuhan tidak mampu berbuat zalim kepada manusia. Catatan, bisa disimpulkan bahwa kehendak mutlak Tuhan telah dibatasi oleh keadilannya. Selanjutnya ialah aliran Asy'ariyah. Dalam pemikiran kaum Asy'ariyah, mereka yakin akan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Tuhan mempunyai kehendak mutlak karena kuat mempertahankan hukum alam. Akhirnya tidak mendapatkan tempat dalam aliran Asy'ariyah. Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki. Maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya dan bukan karena kepentingan manusia. Aliran Maturidiyah. Dalam memahami kehendak mutlak Tuhan, aliran ini terpisah menjadi 2, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara, disebabkan perbedaan dalam menentukan porsi penggunaan akal dan pemberian batas. Maturidiyah Samarkand posisinya lebih dekat kepada Mu'tazilah. Kekuatan akal dan batasan yang diberikan lebih kecil. Kehendak mutlak Tuhan dibatasi keadilan Tuhan. Keterbatasan Tuhan terhadap kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan dan dengan kehendaknya sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat yang dikehendakinya dan menentukan segalanya. Tidak ada yang bisa menentang dan memaksanya. Maturidiyah Bukhara juga berpikir bahwa benar perbuatan manusia itu diciptakan Tuhan. Namun manusialah yang mewujudkannya dalam bentuk perbuatan, bukan Tuhan. Catatan, keadilan Tuhan terletak pada kehendak mutlaknya. Keadilan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sendiri adalah aliran yang paling keras mempertahankan keadilan Tuhan dan merasa bangga dinamai Ahlu al-Adl. Menurut mereka, keadilan Tuhan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak hamba dan kebijaksanaan Tuhan dalam bertindak. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah berdusta dalam janji-janjinya, menghukum secara tidak adil, tidak menyiksa anak-anak musyrik karena dosa orang tuanya, dan tidak membebani hamba-hambanya dengan kewajiban yang tidak dapat ia tanggung. Pemahaman ini sangat tergantung pada pemahaman tentang kebebasan manusia, yang disebabkan kepercayaan mereka yang besar terhadap kekuatan akal dan kebebasan. Semua makhluk diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, maka manusia harus diberi kebebasan dalam penempatannya. Aliran Asy'ariyah. Keadilan Tuhan menurut Asy'ariyah berarti bahwa Tuhan memiliki kekuasaan mutlak atas makhluknya dan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Tuhan dapat memberi penghargaan atau menghukum hamba-hambanya sesuka hati. Semuanya adil bagi Tuhan. Justru tidak adil
jika Tuhan tidak dapat berbuat sekehendaknya, karena Dia adalah penguasa mutlak. Tuhan menghendaki semua makhluknya masuk ke dalam surga ataupun neraka. Itu adalah adil karena Tuhan berbuat dan membuat hukum menurut kehendaknya. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Paham Maturidiyah mengenai keadilan Tuhan pada dasarnya sejalan dengan paham Asy'ariyah, meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaannya. Sebagaimana pendapat kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah dari golongan Bukhara juga berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap makhluknya, sebab Tuhan mempunyai kekuasaan dan kehendak mutlak. Tuhan dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan. Tidak ada larangan-larangan bagi Tuhan. Maturidiyah Samarkand. Maturidiyah Samarkand yang berpendapat bahwa meskipun Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak, Tuhan juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Di antaranya adalah 1. Kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang kedua, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang bukanlah karena perbuatan Tuhan yang sewenang-wenang, tetapi atas dasar kemerdekaan yang diberikan kepada manusia untuk berbuat baik atau buruk. Demikian pembahasan tentang materi keadilan dan kehendak mutlak Tuhan. Apabila terdapat kekurangan dalam materi pembahasan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.